Kami datang di pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mati, bahkan Engkau bangkit, memberikan kehidupan baru buat kami. Engkau patut dan layak dipuji, sebab Engkau hidup dan hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, berikanku kemenangan. Anugerahnya besar, berikanku pengharapan, berikanku kekuatan, berikanku kedamaian. Anugerahnya besar, tak pernah berubah, berikanku pengharapan, berikanku kekuatan. Anugerahnya besar, tak pernah berubah, berikanku kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita puji Dia. Haleluya. Yeha. Mari sama-sama bertepuk tangan kepada Tuhan, sebab namanya layak dipuji dan disembah, berkuasa dan menyembuhkan. Sing with me. Takhta kerajaannya tak pernah goyah, Dialah Yesus Tuhan Allah perkasa. Namanya tinggi takkan terkalahkan, semua yang bernafas sujud menyembah Dia. Dan kami angkat tinggi serukan, bagi Dia Raja semesta, yang namanya di atas segala nama. Namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Di dalam Dia segala kutuk dihancurkan. Namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Di dalam Dia kita sanggup melakukan perkara besar. Yeehaw! Come on sing. Takhta kerajaannya tak pernah goyah, Dialah Yesus Tuhan Allah perkasa. Namanya tinggi takkan terkalahkan, semua yang bernafas sujud menyembah Dia. Dan kami angkat tinggi serukan, bagi Dia Raja semesta, yang namanya di atas segala nama. I give you praise, I give you glory, I give you honor. His name of Jesus. Namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berkuasa, namanya Yesus berjaya. Di
pemilik hidupku. Ku puji, ku sembah, Dia Raja atas semesta, Tuhan yang bertahta selamanya. Ku angkat tangan, tinggikan-Mu, ku berikan pujian kepadamu, sebab Kau layak, layak terima segalanya. Sebab Engkau Tuhan Raja, sebab Engkau Tuhan hebat, kuasa-Mu mengalahkan sakitku. Sebab Engkau Tuhan mulia, sebab Engkau Tuhan ajaib, firman-Mu menerangi jalanku. Membawa segenap hatiku kepadamu, Tuhan pemilik hidupku. Ku puji, ku sembah, Dia Raja atas semesta, Tuhan yang bertahta selamanya. Angkat tangan, tinggikan-Mu, ku berikan pujian kepadamu, sebab Kau layak, layak terima segalanya. Sebab Engkau Tuhan Raja, sebab Engkau Tuhan hebat, kuasa-Mu mengalahkan sakitku. Sebab Engkau Tuhan mulia, sebab Engkau Tuhan ajaib, firman-Mu menerangi jalanku. Berikan pujian kepadamu, sebab Kau layak, layak terima segalanya. Sebab Engkau Tuhan Raja, sebab Engkau Tuhan hebat, kuasa-Mu mengalahkan sakitku. Sebab Engkau Tuhan mulia, sebab Engkau Tuhan ajaib, firman-Mu menerangi jalanku. Firman-Mu menerangi jalanku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam situasi apapun. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami.
Hari ini Tuhan kami boleh merayakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga, dan kami boleh melihat bagaimana Allah bekerja melalui pekerjaan Yesus selama ada di dalam dunia ini, dan kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, dan saat ini siap kami untuk dibentuk lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberi kami kekuatan, dan biarlah firman-Mu akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, kita boleh merayakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga, dan kita bersama-sama hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Dan bagi keluarga Kairos, jemaat Kairos, biasanya kita setiap tahun pada saat kita merayakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga, kita pun ada di luar gedung gereja beribadah, entahkah itu di kolam ataukah di pantai, bahkan di atas bukit. Tetapi untuk tahun ini sesuatu yang berbeda yang Tuhan kerjakan di seluruh dunia. Kita tetap ada di rumah dan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita beribadah. Mari kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan menceritakan bagaimana peristiwa waktu Yesus terangkat di sorga disaksikan oleh murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Dan hari ini mari kita akan melihat bersama-sama apa yang dapat kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan pada saat Yesus naik ke surga. Yang pertama, pada saat Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kepada kita, kepada murid-murid pada waktu itu dan kita pada saat ini, yaitu kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Mari kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, tadi kita sudah membaca firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada saat Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya sendiri, tetapi selama Yesus waktu ada di dunia bersama-sama murid-muridnya, murid-murid itu melihat Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan kesembuhan, Yesus melakukan hal-hal yang di luar kekuatan manusia. Tetapi pada saat Yesus terangkat ke surga, Yesus tahu murid-muridnya selama ada di dalam dunia, bahkan kita sebagai orang percaya tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, sehingga Yesus memberikan kuasa, Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Hal yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga, firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dan saat ini ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa itu ada di setiap orang-orang percaya. Saya tahu saudara dan saya adalah orang percaya. Saudara percaya bahwa kita diberikan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Kita diberikan kuasa
untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita diberikan kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Kita diberikan kuasa untuk pergi memberitakan Injil. Kita diberi kuasa untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus satu-satunya juru selamat pada saat Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Markus 16 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita menerima kuasa daripada Allah melalui pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, maka kita harus pergi untuk berdoa, menumpangkan tangan, orang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan, kita akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Kita diberikan kuasa untuk pergi dan memberitakan Injil. Sekarang pertanyaannya dalam kehidupan kita, sudahkah kita mempergunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sudahkah kita menyadari bahwa kita orang percaya ada kuasa? Kuasa bukan hanya diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani secara full time dalam pelayanan di gereja, bukan kepada pendeta-pendeta saja, tetapi kepada semua orang percaya. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pergunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita menumpangkan tangan atas orang-orang yang sakit dan mereka menjadi sembuh. Saudara, kita bisa praktek dalam diri kita sendiri, mungkin ada dalam lingkungan keluarga. Dengan keadaan saat ini yang kita tetap tinggal di rumah, kita bisa menggunakan kuasa yang ada. Pada saat mungkin ada orang sekitar kita, keluarga kita mungkin sakit, kita diberikan kuasa untuk menumpangkan tangan dan dengan iman kita mendoakan orang itu sembuh. Dan waktu ada roh-roh jahat, ada pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, kita diberikan kuasa. Jangan kita takut setan. Setan yang harus takut kita karena kita punya kuasa yang berasal daripada Tuhan. Dan waktu kita diberikan kuasa melalui pekerjaan Roh Kudus, mari kita akan pergi memberitakan Injil, kabar baik, bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, jangan kita lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah orang-orang percaya dan kuasa sebelum Yesus terangkat ke sorga dia berikan kepada kita semua. Saya punya satu ilustrasi, satu cerita seperti begini. Kalau misalkan kita memiliki handphone yang cukup mahal, handphone yang cukup canggih, tetapi kita tidak tahu fitur-fitur yang ada di dalam, kita hanya pakai handphone itu buat telepon, buat SMS, cuman cukup itu. Dan kemudian kita tidak tahu ternyata banyak fitur-fitur yang di dalam handphone itu yang kita bisa gunakan. Kita antri di bank yang cukup lama, saudara, hanya untuk kita store uang di sana. Tanpa kita tahu bahwa di dalam handphone kita ini bisa kita gunakan untuk mobile banking, saudara. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke bank untuk antri. Di handphone saudara bisa melakukannya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara tidak tahu di handphone saudara tidak perlu lagi keluar untuk cari tempat scan di luar sana. Tetapi di dalam handphone saudara ada fitur-fitur yang dapat digunakan untuk bisa scan dokumen. Dan saudara dalam waktu yang singkat bisa melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, mari kita mau pergunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang percaya, waktu Yesus terangkat ke sorga, Yesus memberikan kuasa itu. Saudara dan saya diberikan kuasa yang sama. Karena itu kita akan terus berdoa, kita akan terus mengusir setan dalam nama Yesus. Kita akan berani untuk memberitakan Injil karena kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini.
Dan Tuhan tahu kita tidak mampu. Karena itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong kita selama kita ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kita. Waktu Yesus ada di dalam dunia, murid-muridnya tidak takut karena ada Yesus. Tapi pada saat Yesus terangkat ke sorga, mereka tidak ada lagi siapa-siapa yang dapat menolong mereka. Tetapi Yesus tahu ada Roh Kudus yang sanggup menolong kehidupan murid-murid. Dan saya percaya kita semua, Tuhan tahu ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita, untuk menghibur kita, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan melewati setiap pergumulan yang ada. Karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Saudara, pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan memberikan kuasa melalui pekerjaan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, pada saat Yesus terangkat ke sorga, Yesus mau supaya kita seperti murid-murid pada waktu itu. Kita harus tetap bertekun di dalam doa kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14 firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada saat Yesus terangkat ke sorga, murid-murid pada waktu itu mereka tidak kecewa, tetapi mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka terus bertekun di dalam doa-doa mereka. Dan saya percaya bagi kehidupan kita, selama kita ada di dalam dunia ini, Yesus sudah terangkat ke sorga. Kita percaya dimanapun kita berada, mari kita tetap berdoa. Dalam situasi apapun kita harus tetap mencari Tuhan. Saudara yang ada di rumah bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, bersama suami, istri, mari kita berdoa. Dan kita terus bertekun di dalam doa sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53 firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Pada saat Yesus terangkat ke sorga, mereka melihat Yesus sedang memberkati mereka. Dan kemudian waktu mereka kembali ke tempat mereka, mereka sangat bersukacita firman Tuhan katakan. Waktu Yesus terangkat ke sorga, mereka sujud menyembah kepadanya. Dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sukacita di balik duka cita. Karena apa? Ada perpisahan di sana. Tetapi di dalam Tuhan ada sukacita yang mereka alami pada saat mereka berpisah dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan mereka seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Firman Tuhan katakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, 10 hari ke depan kita masih ada doa dan puasa. Biasa kita berdoa di gereja, gedung gereja, kita berdoa bersama-sama. Tetapi tahun ini berbeda, saudara. Tetap berdoa di rumah, saudara harus berperang melawan zona nyaman saudara. Saudara akan berdoa di sana, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Doa 10 malam biasanya kita doa puasa di gereja, tapi sekarang kita berdoa di tempat kita masing-masing. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita kumpul sama-sama, kita berdoa dan Roh Kudus bekerja, saudara dilawat Tuhan. Tetapi dalam situasi saat ini, sekalipun kita tidak bersama-sama,
tetapi saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat di mana saudara berada. Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Roh Kudus Maha hadir, dan karena itu percayalah waktu kita buka hati kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, kita terus berdoa, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan. Karena itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, tetaplah berdoa dimanapun kita berada. Ada waktunya kita akan berkumpul bersama-sama lagi untuk berdoa di gedung gereja. Dan saat-saat ini, sementara waktu kita berpisah, tidak masalah. Saudara tetap harus kuat dimanapun kita berada. Mari kita akan melihat bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana murid-muridnya pada waktu itu mereka tetap bertekun di dalam doa-doa mereka. Dan Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari kita mau tetap mencari Tuhan. Pada saat Yesus naik ke surga, Yesus lihat anak-anaknya yang terus berdoa. Saudara dan saya berdoa karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mari kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia supaya saudara dan saya diselamatkan. Setelah Yesus datang ke dunia, selesai dengan misinya, Yesus naik ke surga, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya untuk melanjutkan tugasnya di dalam dunia ini, untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu adalah tugas saudara dan saya. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan juga akan kembali untuk mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan katakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berjaga-jagalah dengan kehidupan kita yang ada. Karena Yesus datang segera. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Firman Tuhan hanya berkata, berjaga-jagalah, kita tidak tahu Yesus datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu, Yesus tidak memberitahu kita detail yang pasti tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, kemudian tahun berapa. Tetapi Yesus hanya berpesan sangat jelas dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa Dia segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mempergunakan setiap waktu-waktu kita, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakan sebaik mungkin. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita kedapatan setia. Sebagaimana gadis yang bijaksana, senantiasa mempersiapkan minyak yang ada, sehingga pelita itu tetap menyala. Saudara, tidak ada alasan waktu kita ada di rumah dan berkata, karena kita di rumah tidak apa-apa pelitanya padam. Karena ini masih masa isolasi, saudara di rumah dan pelitanya padam tidak masalah. Nanti pada saatnya kita bisa beribadah di gereja, baru kita mulai mengisi lagi minyak kita. Tetapi firman Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, pada saat hari Tuhan datang tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi saat ini kita sudah melihat tanda-tanda zaman sudah sangat jelas. Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Sesuatu yang belum kita dengar sebelumnya, saat ini sudah kita mulai dengar. Mulai kita lihat dan menunjukkan bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui kenaikan Yesus ke surga hari ini kita rayakan, hari ini kita peringati, biarlah akan membuat iman kita semakin kuat, bahwa ada kuasa dalam kehidupan kita, bahwa Yesus mau kita untuk tetap berdoa dimanapun kita berada, menanti-nantikan Dia, selalu merindukan kehadirannya. Dan saudara ingat, Yesus segera datang kali yang kedua. Persiapkanlah diri kita untuk kita menyambut
Sang Raja di atas segala raja, Sang Hakim yang adil. Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kiranya firman ini dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan iman percaya kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau sedang bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Engkau berjanji dan Engkau memberikan kuasa itu. Dan saat ini kuasa itu sudah kami terima melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mempergunakan kuasa itu. Kami akan mengusir setan demi nama Yesus. Kami akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Dan di dalam nama Yesus orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan pergi untuk memberitakan Injil, kabar baik. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beri kami keberanian Tuhan. Kami tidak akan simpan kuasa itu. Tapi kami akan mempergunakan kuasa itu. Sehingga akan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap tekun berdoa. Tolong kami Tuhan untuk kami sadar ini adalah waktu-waktu terakhir kami ada di dalam dunia. Untuk kami berjaga-jaga bahwa kedatangan Tuhan kedua kali segera datang. Karena itu Roh Kudus kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kesehatan, kekuatan sempurna menjadi bagian kami semua. Dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini siapkan hati kita untuk kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. God bless you.